Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel terkait dengan kepemimpinan wasit dalam pertandingan Indonesia versus Qatar. Banyak sekali netizen-netizen yang mengecam ya. Tidak ketinggalan juga orang-orang di Qatar dan juga supporter-supporter yang ada di Qatar. Mereka mengecam aksi yang dilakukan oleh si Nosrul Bangsat ini. Tidak ketinggalan juga Coach Justin ikut berbicara, ikut menanggapi, dan juga Coach Sintayong. Tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U23 harus mengakui ketangguhan Qatar U23 setelah mereka dikalahkan dengan skor telak 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 di pertandingan tersebut harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Sananta mendapatkan kartu merah. Atas hasil pertandingan ini membuat orang Qatar dan supporter turut bereaksi dengan beragam komentar sebagai berikut. Saya sebagai seorang muslim, saya merasa malu ketika melihat negara Qatar yang identik dengan orang muslim tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Menyuap itu dilarang. Biarkan olahraga terus berlanjut tanpa menyuap wasit. Percayalah, Qatar akan menjadi juara AFC U23 kali ini karena dibantu oleh wasit dan video asisten. Pertandingan yang tidak terlalu seru karena beberapa pemain Qatar melakukan diving sehingga mengakibatkan beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah dan kuning. Dan man of the match Qatar versus Indonesia adalah wasitnya. Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Panitia bebas bertindak. Sayangnya tim Indonesia tidak berhadapan dengan tim Qatar, melainkan berhadapan dengan wasit yang gila. Pertandingan yang memalukan, apa yang bisa dilakukan tuan rumah tanpa bantuan wasit? Permainan bolamu seperti anak kecil yang bermain di tepi sungai. Apakah ada pemain Qatar yang terkemuka? Tidak, yang paling menonjol adalah wasit dan VAR. Itu jelas. Sepak bola Qatar patut malu. Banyak keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Jelas Qatar tidak bisa bermain sepak bola tanpa bantuan wasit. Ini sangat memalukan. Anda melihat VAR untuk Qatar tetapi tidak melihat VAR untuk kartu merah Ivar. Anda memalukan bagi sepak bola dunia. Seluruh dunia memperhatikan Anda. Lihatlah orang Indonesia meluncurkan kampanye yang membuat saya marah di halaman tersebut. Permainan itu mempermalukan Anda, warga Qatar. Kesuksesan Anda di Piala Dunia kini terkoyak secara massal karena ambisi brutal Anda. Anda merugikan football fair play. Qatar senang dengan kecurangannya, itu sangat memalukan. Masih banyak koreksi. Kepemimpinan wasit sangat merugikan Indonesia dan berakibat fatal. Ini bukan sepak bola era Pele. Ini sepak bola era modern. Apa gunanya? Dia tetap pada pendiriannya, sangat lucu. Menang dengan bantuan wasit tidak ada gunanya. Seharusnya wasitlah yang memimpin para profesional. Wasit yang bias ini sungguh menyedihkan. Saking sulitnya mengalahkan Indonesia, Qatar harus memberikan kartu kuning kepada seluruh pemain Indonesia dan memberikan 2 kartu merah. Atau beginikah cara Qatar meraih prestasi dengan cara curang? Oh, aku lupa. Di final Piala Asia pun kamu dapat 3 penalti. Bagi kalian warga Qatar, apakah kalian bangga dengan kemenangan malam ini? Jika iya, berarti Anda mempermalukan diri sendiri dengan meraih prestasi dengan cara yang kotor. Setelah menyaksikan pertandingan ini tentu memberikan hasil yang sangat tidak wajar atau sepak bola negatif. Timnas U23 Qatar bermain seperti sedang membodohi diri sendiri. Entah apa yang terjadi di luar lapangan, namun kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Qatar hanyalah tim sepak bola ternak yang sedang digembalakan oleh wasit. Tidak ada permainan berbahaya yang diciptakan Qatar, bahkan melawan 9 pemain Indonesia pun Qatar masih kalah kualitasnya. Saya kira ada permainan kotor di luar lapangan sepak bola negatif Qatar. Qatar adalah tim sepak bola ternak yang digembalakan oleh wasit. Sebuah pernyataan yang menurut saya sangat masuk akal, karena memang ketika melawan 9 orang pemain Indonesia, mereka tetap tidak bisa berbuat banyak. Tetap permainan masih dikuasai oleh para pemain timnas kita. Ya, ini tentunya sangat memalukan ya bagi orang-orang Qatar di sana. Mereka sendiri mengaku bahwa mereka merasa malu
dengan tindakan yang dilakukan oleh wasit Nosrul ini terhadap para pemain Qatar, terhadap para pemain Indonesia. Sebuah keputusan yang tentunya sangat merugikan Indonesia sendiri ya. 그런 의의 없는 경기는 축구 경기가 아니라 그냥 동호회에서 코미디 경기다. 저는 이렇게 생각하기 때문에 아무리 홈팀한테 어드밴티지를 주더라도 해도 너무했다. 경기 내용 면에 있어서는 저는 할 말이 없고요. 너무나 억울하고 이런 경기는 앞으로가 AFC 경기를 하더라도 없었으면 좋겠다. 그래야 우리 AFC 아시아 축구가 더 발전할 수 있고 저는 좀 기대해보고 싶습니다. Ya, itu merupakan sebuah pernyataan kekesalan ya, sikap dari Coach Sintayong terhadap kepemimpinan wasit. Dia melihat bahwa itu tadi bukan merupakan sebuah pertandingan sepak bola, tetapi itu adalah sebuah komedi. Sangat masuk akal ketika wasit yang memimpin pertandingan ini banyak sekali memberikan kartu kepada timnas Indonesia. Namun ketika para pemain Qatar yang melakukan aksi-aksi diving bahkan di depan wasit itu luput dari kartu kuning. Mungkin wasit ini matanya lagi buta dengan uang yang sudah dia terima ya. Qatar 2, Indonesia 0. Ini adalah perlawanan pertama dalam Piala Asia Under-23. By the way guys, kalau korang belum follow lagi channel ni, boleh tekan butang follow sebab aku akan update dekat korang semua pasal Piala Asia Under-23 ni lah. Cakap pasal game semalam, boleh nampak sudah terang lagi kan bersuluh betapa berat sebelahnya referee dengan VAR Qatar ni. Kalau korang ingat, ini negara yang sama yang menang Piala Asia dengan 3 penalti dekat final hari tu. Dalam game kali ni pun diorang dapat penalti yang bagi aku macam very very small foul lah kan. Very very lenient lah. Penalti tu satu. Lepas tu ada player yang kena kad merah, dibuang padang, dan bagi aku memang player yang Qatar yang kena tackle tu memang berlakon gila lah. Kau boleh menang lah Oscar, K-drama award semua, kau boleh menang lah dengan lakonan kau tu, memang power lah aku cakap kau boleh pergi jauh lah dalam lakonan. Dalam bola sepak aku tak tahulah, tapi memang guys, memang nampak berat sebelah gila game malam semalam. So Indonesia terpaksa berpuas hati dengan kekalahan 2-0. Fans Indonesia, bagi pendapat korang pasal benda ni. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang Malaysia saja mengaku ya bahwa kepemimpinan wasit itu benar-benar di luar nalar. Artinya bukan hanya kita orang Indonesia yang merasa kesal, tetapi orang-orang Malaysia, bahkan orang Qatar sendiri juga merasa kesal. Guys, menurut aku ini sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Kamu tahu kenapa? Kita tahu kenapa Qatar. Kita tahu semua. Semua Eropa tahu. Oke? Itu dikasih kartu merah. Itu dikasih kartu merah. Sorry to say. Sorry. Menurut saya, itu kacau 100%. Itu namanya udah pasti dibeli. Tujuan tuan rumah harus menang. Coba kalian nilai sendirilah. Gua nggak ngerti lah. Udah penaltinya dikasihnya wasit menentukan pelanggaran buat Indonesia. VAR yang menang. VAR sekali lagi VAR. Guys, jujur. Aku tadi tidak berani keluarkan video sebelum aku ini. Kenapa? Karena kata mutiara bahasa Jawa. Tapi masalahnya adalah kepimpinan wasit itu. Udah, gue gak mau kasih ngomong, gak masuk komentar. Tapi aku satu salut, Indonesia dengan 10 orang tetap fighting, penguasaan bolanya pasti nomor 1, pasti lebih banyak daripada Qatar. Qatar sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit kram, sedikit-sedikit tackling. Indonesia, sorry to say, I still love you. Meskipun kita kalah, fight. Inilah sepak bola. Ya, aku nggak mau ngomong apa-apa lain. Tapi kalian punya kerja kerasnya luar biasa.
sepantasnya hasil sepak bola malam ini bukan apa? Sepantasnya 0-0. Penalti bukan penalti. Kartu merah, kartu kuning pertama bukan kartu kuning. Kartu merah kedua luar biasa. Itu lebih gila lagi. Guys, sebagai penutup jujur, aku benci, I hate dramanya Qatar. Ini sepak bola atau apa? Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit ketarik. Hanya kalian punya, karena kalian tuan rumah, hanya kalian punya uang, kalian mau menguasai sepak bola. I'm still love you in me. Guys, sebetulnya aku udah tidak mau ngomong lagi. Aku tidak mau ngomong lagi. Aku ini udah inilah sepak bola. Artinya tuan rumahnya Qatar. Qatar sudah jadi tuan rumah Piala Dunia yang banyak sekali yang juga mempertanyakan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau sepak bola itu ada unsur, ya saya nggak mau bilang ada unsur uangnya dan tapi kalau kayak gini udah nggak fair. Udah nggak fair. Mereka hanya yang 2-0, Indonesia kena 2 kartu merah. Yang dua kartu merahnya it's a big question. It's a big question. To be honest, a big question. Memang layak di Kita kalah. dalam perjuangan. Kita bangga hanya main dengan 9 orang. Melemah, mereka tetap melakukan tekanan. Kita melihat bahwa Rizky Ridho Setiap kali Indonesia masih pelanggaran, dikasih. Ada VR. Witan disikat kayak orang gila. Emangnya wasit VAR kasih ini? Gak bakal. Lakukan tackling keras dan kali ini pada Rio Fahmi, tapi tidak ada I still proud of Indonesia. I still proud. 9 orang kalian hanya kalah 2-0 dan semua golnya itu persembahan dari wasit. Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah fulus, Allah fulus. Rabbi inni ighfirli wal walidayya. Ya, itu merupakan sebuah kekesalan ya. Memang kalau kita menonton sebuah pertandingan yang tidak ada keseimbangan dari wasit terlalu memihak sebelah. Rasa-rasanya pingin ambil batu, tampol di mukanya wasit, tampol di bibirnya wasit itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, mereka adalah tuan rumah. Timnas Indonesia bukan kalah dengan para pemain Qatar, tetapi Timnas Indonesia kalah dengan wasit, kalah dengan VAR, dan kalah dengan wasit yang duduk di VAR itu. Tapi setelah gue lihat lagi, setelah selesai lah, gue cek lagi di review, siaran ulang dan lain-lain, gue cek lagi. Pertanyaan kan adalah, satu, aturan baku. Kedua, wasit harus bisa menerapkan aturan baku di dalam berjalannya pertandingan, terutama intensi untuk faktor sengaja atau tidak. Rizky Ridho itu melihat bola, dan seperti biasa kalau lu coba mengcover lah, oke? Si pemain Qatar ini itu ada di bawah. Kalau seandainya dia di belakang, dia melakukan begini atau mukul, merah, gue paham. Tapi dia ke bawah, memang ada gerakan mukul dan jelas kena mukanya. Tapi Rizky Ridho nggak bisa lihat kalau dia, setahu gue dia nggak bisa lihat kalau dia di bawah truk. Mungkin dia merasakannya. Jadi untuk gue ini terlalu kejam untuk diberikan kartu merah, penalti. Ya karena gue tidak melihat ini ada unsur sengaja atau tidak. Kecuali kita kenal Rizky Ridho sebagai pemain yang jorok, yang sering melakukan itu. Kan nggak, selama ini dia di timnas selalu main bersih gitu loh. Jadi untuk gue agak kejam, dan ini yang kalau gue bilang merusak pertandingan. 1-0 penalti. Gak ada masalah. 1-0 kalau gue bilang karena katroknya Qatar ini gak ada masalah. Masuk babak kedua tinggal berapa pemain ditampol-tampolin, main lebih kalem lagi, fokus ke passing-passingnya. Gak lama di babak Ivan Yener dapat kartu kuning. Nah ini tai, ini benar-benar ini sampah.
dia itu udah lompat. Mungkin karena dia nggak lompatnya bener-bener lompat, cuma ngangkat kakinya biar nggak kena. Aduh, mungkin keserempet dikit dikasih kuning lagi loh. Ampun dah, bener-bener. Ini yang bikin Sintayong juga marah besar, dan gue paham kenapa Sintayong marah besar sampai Sintayong dapat kartu kuning loh. Karena wasit ini bener-bener ngerusak pertandingan. Pertama dari satu penalti, di mana ya gue bilang pemainnya ada di bawah dan dia melakukan gerakan kayak gini, bisa kasih penalti, untuk gue agak kejam. Ini ketahuan udah disetting. Apakah begitu ya? Karena yang pertama kita lihat nih, banyak pemain-pemain Qatar ketika dilanggar, matanya tuh ngelirik-ngelirik wasit, guys. Lihat nih, ketika dilanggar yang sebenarnya itu bukan pelanggaran keras ya, cuma pelanggaran kecil, tapi langsung ngintip-ngintip wasit gitu loh. Seolah-olah kalau wasitnya udah ngeh, maka dia akan berhenti untuk kesakitan. Tapi kalau wasitnya belum ngeh, dia masih akan lanjut untuk kesakitan gitu. Tuh lihat tuh, nggak kenapa-apa jatuh, nggak kenapa-apa jatuh. Terus yang paling bikin bete itu ketika dapat pelanggaran kayak gini terus jatuh, dia teriak kesakitan berlebihan. Udah gitu ngintip, udah belum ya wasitnya datangnya, kayak nungguin wasitnya gitu, kayak udah disetting dari awal. Memang strategi mereka tuh kayak gitu. Terus keanehan yang kedua nih, wasit tuh kayak nyantai terus kayak nyiapin kartu tuh udah lama-lama, udah jauh-jauh hari gitu, kayak ini kartu merah tuh udah disiapin di kantongnya buat dikasih, udah siap-siap dikasih gitu. Astaga, ini mah harus diinvestigasi nih ke FIFA ini. Bagaimana bisa diinvestigasi kalau infonya bahwa Qatar ini menyogok FIFA ya. Kemarin katanya yang soal Piala Dunia itu, yang di Qatar itu kan seharusnya bukan Qatar yang tuan rumah, tetapi karena ada sogokan sehingga Qatar itu bisa menjadi tuan rumah. Bahkan sampai Piala Asia Senior, Piala Asia U23, dan juga Piala Dunia U17 dan juga U20 kalau saya tidak salah. Itu semuanya dilakukan di Qatar. Itu karena apa? Karena kekayaan yang melimpah di Qatar, sehingga mereka seenak jidatnya mereka memberikan sogokan kepada FIFA, sehingga FIFA tidak bisa berbuat apa-apa. Toh mata mereka, otak mereka sudah ditutupi oleh uang. Kita ya tinggal menikmati saja. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Ya, kita apapun yang terjadi kemarin, kita tentunya terus melihat ke depan, menatap pertandingan besok melawan timnas Australia. Semoga saja pada pertandingan besok timnas kita bisa meraih poin perdana ya, tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang mereka alami ketika berhadapan dengan tim nasional kotor. Kenapa saya katakan bahwa mereka ini tim nasional kotor bukan Qatar? Karena memang aksi-aksi diving yang mereka lakukan itu sangat memalukan. Sepak bola itu bukan seperti itu. Mereka itu lebih cocoknya main catur yang tidak ada sentuhan di situ. Bayangkan di saat mereka sedang menggiring bola tanpa ada sentuhan dari pemain timnas Indonesia, hanya karena keinjak bola langsung jatuh sendiri. Dan itu oleh wasit adalah sebuah pelanggaran. Itu namanya hal yang sangat kurang ajar dan sangat asyik bagi wasit anjrit satu ini. Terima kasih. Salam olahraga, bravo timnas, tetap semangat, kalian luar biasa, kalian hebat.